bahkan oleh mereka karena kalau sempat disinggung juga ya dari MENA ini mereka lumayan bisa menjadi apa ya salah satu pencetus juga. Zas, Hylos, Mungkin kalau kita Bellery. ingat MENA ya. Iya. Oh ya Bellery sih. Tapi mereka ini lebih ke romer-romernya kan yang strong. Ya, Contohnya Franco Kufra. Oh iya. Ya, Bisa. yang kita lihat mungkin dari tahun-tahun kemarin lah. tapi kalau misalkan soal mechanical-nya Om, yang menurut gue tuh kayak mereka harus lebih explore lagi gitu loh. Iya. Harus lebih cari lagi kayak hero ini bisa apa gitu kan. Mhm. Mungkin itulah nilai yang harus diperbaiki sama mereka. Tapi mekanik menurutku akan berjalan seiringnya waktu ya. Itu yang sekarang mereka harus bisa catch up juga. Dari Alright. sisi mekaniknya. Karena ini banyak hero yang lepas sekarang. Iya karena sebenarnya bandnya juga masih terbilang ya on meta lah ya. Betul. Belum ada unique pick heroes juga yang akankah menjadi cheese pick atau kejutan yang bisa dibawakan oleh tim Falcons MENA. Benar. Last band nih Kali atau Suyo? Suyo Atau Joy? Banyak kan? banyak ya. Kayaknya Banyak Suyo yang- deh, Suyo aja nggak sih? Dari tadi Suyo yang gua rasa tuh kayak setiap diambil dahsyat banget, masih ada belahannya dok. Lip. Wah, baru lihat di sini loh. Lim. Gak ada, Lim. Ya kan Saya sudah angkat, teman-teman mundurin dikit lah. Saya sudah angkat. Sudah Yo. bela dihancurin sama Lim. masih Lim tolonglah. sedikit. Ini pape Lim Keren loh. pape Lim. Orang bagus kenapa sih? Oh iya sih, gak salah. Oh, orang keren. Kebiasaan mungkin ya suka Kebiasaan. ini kan. Kalian First banget. Su Joy Suyo dulu Suyo dong. Nah, Suyo dulu. gak ini ya, gak Kalia Prayo ya. Enggak. Kayaknya untuk Suyo enggak sih Om. Kayak Suyo, Fanny. benar. Suyo itu ibarat bus tau gak sih? Apa tuh bos? Dia itu bisa langsung nabrak dar gitu, kenceng lagi. Hampir sama dengan Alpha, cuman dia bisa kembali ke belakang, bisa mundur. Oke. Alpha kan gak bisa mundur. Benar. Kalau bis emang nabraknya kenceng. Kalau macet Enggak, Be, kenapa enggak truk Om? Kenapa enggak truk? kenapa nggak bis? kereta yang lebih cepat? Kenapa enggak truk? Saya kalau bus kan banyak di contoh nyata kan. Kereta kan gak semua ada. Oke. Kalian tapi ini ada. Kalianya diambil. Kalia Granger kan. Kalia Green. Ini Wawa. Kalia Granger oke, tapi ada yang retail. It's okay, bebas mau pilih yang mana. Tapi better Granger memang. Oke, Obvious. dulu. Alright, Granger di toy, kita tahu bagaimana efeknya ya. Iya, apalagi ini juga sebagai bentuk deny pick juga enggak sih? Manusia ungunya Dairon. Bisa. Kalianya juga bisa flex banget kan. Kayaknya Betul. sejauh ini dari kemarin aku melemparkan pertanyaan untuk Kalia ini ROM atau EXP. Mhm. Kebanyakan memang di ROM, Di tapi ROM, di EXP benar. pun masih possible. Tapi nggak di jungle ya Om? Ya kan makanya. Emang enggak di gold lane kata Om ntar. Abang tolong dimainkan ya, bisa di Bisa pokoknya. Tolong Om. Iya. Bisa, cuman itu tergantung kepercayaan teman balik lagi ya. Benar, Kepercayaan teman dan masing-masing. kemampuan lawan Benar. Coba. High loss ternyata Harus badan belajar, ya oke. untuk nempel ke arah. Bentar ini win rate-nya 2 hero 19 dan 15%. Lumayan ya, pedih ya. Lumayan. Wah ini Om. Akhirnya. Om sangat ini ya, Visioner. visioner. Makanya Iya, Om emang. tuh bahas-bahas Nah. bis tadi tuh. Tapi bedanya yang satu bisa mundur, yang satu cuma maju kalau yang Alpha. Iya, Nah, makanya Makanya. Alpha itu keluar Ini dari bisnya dari mana lagi? pas banget kan. Bismillah. waduh. Oh my God. Bisa. Dan ngeliat dari Alpha yang diambil nih, berarti pattern jungle-nya harusnya lumayan kasar di awal ya. Ini 3 hero frontline bisa dibilang. Ya, tabrak-tabrak lah istilahnya. Tabrak gaming harusnya. Jadi bagus nih, bis masuk nih berarti. Bis Harusnya. tabrak semua nih ya. Tergantung kalau RRQ bisa ngepanis. Atau RRQ yang dipanis itu kayak akan megang tempo banget sih. Ya, Falcon sebenarnya mereka lebih ke all in sebenarnya. Tapi kalau high loss kita asumsikan di EXP ya, terus ambil Tigreal-nya Idok, Dahsyat. ungu banget. Nah, ini pasti Tigreal lah udahlah. Iya kan? Tigreal kan saja, idok. Kayak Tigreal Cecil gak sih? Kan saja. Tigreal Tigreal Cecil saja. bisa. Tigreal Cecil. Kayaknya bisa. Atau atau Aurorins. Boleh juga. Bisa. Pack sana lah paling oke. Iya sih, Kalau punya. makan depan banyak ya, utility-nya butuh tambahan. Karena kan ada 3 kan ini. Udah, Iya, iya, pack sana atau Valentina. Damage-nya juga udah lumayan cukup ya dari Suyo Granger ya. Mhm. Dia cari utility bisa masuk ke Vexana Ya, atau badan juga udah punya. badan juga udah ada. Cecilion sih. Tetap ya. Tetap ya. Cecil hari ini menyala loh. Cecil. Enak tahu. Cinta dan Tapi lawan malam. Mele-Mele juga enak kan? Saya curiga ntar malam banyak cinta dan malam lagi. Wah, Kembali lagi kan, makanya balik lagi dia. Balik lagi. Benar. Tapi di keempatnya Vexana-nya diambil. Oke. Walaupun sebenarnya Vexana juga lumayan ngejawab ya kalau ada Tigreal pun nantinya Betul. diambil sama RRQ. Cancellation yang lumayan lah ya. Heeh. Enggaknya Terrify effect, knock up juga. Atau mau main kayak Franco Parsha. Bisa juga Franco Parsha. Mhm. Ih banyak ya pool hero-nya, eksplorasinya luas sih. Mhm. Karena jangan lupa kan mereka hadir dari MDL Global Band. Oh iya. Itu dia.
banyak. Ya. Franco tapi menurut gua kasus yang beda banget sih dari yang lain. Gak semua tim punya Franco Yusuf. Berarti kangen gak sih Ruby Idok gitu ya? Wah kan. Kita dan Hylos Romer. Rom dan Oke. Kadita. Kadita mid lane. Kadita Mid. Oh mentang-mentang ada ombak dari lawannya, mereka mau lawan pakai ombak juga. Benar ya, jadi nanti ada ininya ya. Ombak kali ya lawan ombak Kadita. Oh iya benar, ini sama-sama punya ini ya, apa Wilayah air dia. namanya, sirip, bukan apa, duyung, Wih, apa sih namanya, ekor Penghuni Atlantis. iya, ekor ikan apa namanya, Sirip. Sirip. sirip bukan yang di tangannya itu. Itu sirip juga. namanya. Oh iya, sirip samping, sirip bawah ya. Saya kira Lim sirip dengan Anavel gitu. Sirik, Enggak. mirip. Mirip. Sirik bisa kita dikira sirik om. Dikira sirik. Gue juga mikirnya sirik. Jauh banget tapi last pick nih. Last pick Gold lane. dan Matrix. Beatrix, alright. Hefty, Tapi hefty banget. ya mungkin yang berbeda ini Alpha yang masuk lagi ya sebagai pilihan di jungle bagi tim Falcon Mena. Yap. Dan yang beda juga ya ada Kadita. Mid yang dimainkan sekarang. Surprise akan terlihat harusnya bagaimana gameplay dari Kadita bersama dengan dua penghuni Atlantis yang akan kita lihat ya bersama-sama tentunya. Tapi untuk kali ini ya RRQ kayaknya bisa menang sih di game 1 nih dari segi draft. Dari segi draft. Tidak yakin Anda, tapi Yakin. saya Yakin saya. Yakin saya ya Yakin harusnya. ya. Alright. Dan kita akan lihat eksekusinya akan seperti apa ya. Gameplay agresif yang akan dibawakan juga dengan adanya Kadita versus Kalea secara perdana untuk di game yang pertama, match keempat kita di hari ini. So, Lim Kocul dan Omawa, let's go, monggo gawe. Oke. Dan ini dia match penutup berarti ya. Wah, dari prediksi kita 2-0 semua nih om. 2-0 sih. Rim. Tapi ada yang menarik di sini. Apa nih? Dua-duanya punya hero hijau ya. Hijau. Hijau kan Suyo hijau. Kadita tadi hijau. Di Tosca. Ya udahlah pokoknya Oke ya. lah, masih hijau juga. Masih masuk lah ya. Bisa Masih lah. Masuk ombak sih om. Masuk Kita ombak. ombak aja. Keluarga sebenarnya air ya masuk berarti Keluarga air masih make sense om. Oke. Tapi ya nggak bisa dianggap remeh juga ya. Seperti yang tadi Dairen juga pas di interview udah bilang. Yap. Jadi kayak kemungkinan ada meta-meta yang unik Nah. dari Mena. Tapi yang dipersiapkan dengan RG Hosh ini berarti nggak kejadian. Karena mereka mempersiapkannya untuk cheese. Benar. Tapi sampai saat ini nggak ada ya. Gak ada cheese pick sama sekali. Ini hero yang standar yang sering kita lihat sekarang kan. Ya, Malah mereka yang Kadita. iya, mereka yang nge-cheese sekarang. Oke. Menarik. Menarik. Tapi ya untuk pattern jungle masih aman dari keduanya. Masih terlihat oke juga. Permasalahannya adalah di rotasinya nih. Cukup cepat ya rotasi dari gold lanernya. Tapi akhirnya aku ngelihat Alpha dengan skin Liga. Revenant of Roses. Keren banget ya. Buset, 1, 2, 3 Tenacity. 3 Tenacity, masih ya Tenacity ya. Yang kita tahu memang Tenacity lagi di nerf kan jatuhnya. 5% damage reduction. Oh karena bete. Bisa jadi. Bagus buat di late game berarti. Tapi ya, damage yang bakal gede banget kan yang keterima dari Betex juga. Tapi rotasi dari Sutsujin yang terlihat cukup aman ya, masih ada 2 jungle yang tersisa nih. Masih bisa bikin level dia nanti memang di level 4 tapi seenggaknya unggul 1 creep. Ya, tapi ini mainnya agresif banget Leaf nih. Revive, Connect berhasil ke arah Alpha Spirov, Alpha mundur tapi damage yang diterima terlalu sakit. So Leave Me berjuang kali ini, ada heal tadi yang membeli waktu sedikit dari Boro, namun sayangnya tetap harus menjadi korban. Ya, itu dia permasalahan dari Alpha sendiri ya. Bisa melompat ke depan tapi susah untuk kembali lagi ke belakang. Itu dia, kayak bis om ya. Iya, kayak bis. Bis, makanya nih. Tuh, ngeliat rotasinya juga patah banget ya, ngelihat tadi ada yang tumbang di arah jungle lawannya, dimana tujuan mereka berarti mereka yang coba untuk agresif om. Ya, tadi di awal ya, tapi ternyata mereka yang kemakan juga sekarang, yang berarti ada sesuatu yang harus diganjar juga gitu loh. Yang berarti mereka akan kehilangan turtle-nya sekarang karena lebih memperkuat dulu. Levelnya menang ini, abis purple harusnya dia level Level 5 nih. Oh, bisa nih. Aduh, kontes sepertinya. Tapi Dairen langsung memukul mundur. Spirov Alpha defensif. Pilihan yang dipilih oleh Falcon Mena adalah lepas turtle-nya. Ya, terlalu takut untuk bisa masuk juga. Yang dimana kalau kita lihat memang untuk di area topnya, itu toy-nya yang ngambil-ngambilin tuh. Creeps di atas. Oh iya. Yang beetle-nya diambil, fire beetle. Lumayan banget ya. Selain nambah stack dari Granger-nya juga, memperhambat lah posisi dari Leave Me-nya juga nih. Levelnya jadi, ya udah stuck di 6. Ya, yang tadi kita kira udah level 5 bisa ya sebenarnya kalau mau maksa ke depan. Lebih rela untuk melepaskan juga, dan sejauh ini dari tim Falcon Mena, mereka belum berhasil untuk mendapatkan objektif juga. Rings meleset. Oke, Rafael hanya untuk kabur. Iya. Petrify-nya gagal tadi berarti. Udah dipencet soalnya kan. Iya. Formasinya lumayan mahal juga tanpa ada Petrify. Dan ini nggak ada Purify juga ya sama sekali ya. Nggak ada Purify sama sekali. Cuman ya kalau kita bicara Kadita ya, main di mid kan agak susahnya, levelnya akan kesendat kan, karena dia harus nunggu juga dalam rumput. Iya. Jatuhnya ntar jadi follow up sih om sebenarnya. Ya mungkin itemnya jadi lebih cepat. Nanti midnya bisa dikasih juga sebenarnya ke
arah XP atau siapapun, karena di bagian XP lane kali ini sudah ada bantingan dari Tsunami Slam. Dairon hilang, ya walaupun ada Vengeance masih nggak bisa ditahan. Ya jelas Vengeance bukan jawaban untuk Alpha dengan full damage yang bisa diberikan juga. Tapi di bagian atas Koba harus tumbang ternyata. Solo kill dari Toy. Ya, agresivitas dari Toy yang masih terlihat ya. Beatrix yang memang sih Beatrix tipikal di awal yang belum bisa nge-deliver damage dengan besar juga gitu kan. Dia butuh Blade of Despair seenggaknya. Tapi lihat posisi dari Rins udah setengah jam dari situ. Makanya aku lagi bilang nih, berapa lama kita melihat Rins di dalam, diem aja akan menunggu, dan Toy full plating untuk di area top. Dan ini Rins sabar banget. Wave mid-nya ya udahlah, serahkan kepada yang lain ya. Kasih Yang ke mungkin siapapun punya itu. kepentingan juga ya. Dan itu dia miss ternyata dari Petrify-nya dan Kelra. Dari Kobo maksudnya, Aurel yang tadi Kelra kan, dan Rins yang harus tumbang. Tapi sayangnya 5 member dari Falcon Mena ini nggak ada korban sama sekali. Ya, mereka full fokus juga sih untuk di area top ya. Jadi ini masih membiarkan daerahnya juga bisa dapetin yang di bawah. Dilepas Bawahnya. Oke, dan Turtle kembali di setup Retribution yang akan beradu kali ini. Idok dari bagian belakang Glorious Pathway dan Sutsujin berhasil mendapatkan Turtle-nya. Teman pertempuran tidak bisa dihindari lagi. Coba untuk kabur dari Sutsujin, gak bisa ternyata walaupun ada backup tadi yang dilakukan oleh Toy. Masih gagal juga. Ya, fight rapat yang dimainkan Falcons Mena sekarang. Karena mereka punya unit yang kuat di depan. Alpha, Spear of Alpha, true damage, dan di cover di belakangnya dengan Kalea. Tapi tanpa Dairon berarti tim fight-nya memang dipaksakan tadi. Ya, masih paksa lagi dapat fight-nya. PRQ Hoshi mereka masih unggul ya, karena berkat objektif yang mereka dapatkan di bagian atas dan juga di bagian bawah. Banyak ini Om. Ya, masih cukup unggul karena turret gak bisa tumbuh ya, beda dengan Turtle. Masalahnya kayak gerakan dari Rivernya juga kepegang banget nih. Idok belum recall. Belum ya, lebih chill dulu sekarang. Kita belum pulang maksudnya Om. Oh gitu. Belum ngisi darah maksudnya. Kirain mau recall. Bukan recall taunting, maksudnya belum pulang Om. Belum ngisi darah dia, dari darahnya tadi setengah sampai segini nih, Regen sendiri nih. Ya, nah ini nih yang membedakan mungkin antara Kadita main hero. Oke. Flicker. Sepertinya Flicker. Miss Flicker kah? Iya dari Boro tadi ya. Flicker seperti itu. Belakangnya ada Idok yang menggunting tadi pergerakan, namun damage yang terlalu besar. Idoknya harus tumbang. Namun Toy hadir kali ini. Lumayan free bisa dibilang, gak ada lagi stop damage, namun Dairon terlalu depan juga nampaknya. Yep. Dan ini space yang diberikan ke arah Leave Me. Dapetin outer turret. Ya, tapi ya ini dia. Permasalahan adalah mereka harus tetap berhati-hati ya. Meskipun secara kita bisa bilang mungkin tim Falcon Mena mereka masih hijau. Main rapat, mereka masih punya potensi loh untuk bisa menangin tim fight-nya. Itu pun gak ada alpha Om. Ya, alfanya masih di bawah kerja ya. Kalau ada alpha tadi itu akan beda lagi. Blade of Despair. Oke. Koba. Langsung ya BOD. Ya, ada Furious Hammer 1 kah? Itemnya si Koba tadi? Atau BOD langsung? Gue suka gitu sih Om jujur ya. Langsung yang gede ya? Langsung aja kayak Blade of Despair sakit, intinya sakit udah gitu aja. Nah nextnya apa terserah kalau emang mau main. Ikut ya nextnya ya. Oh iya, ada Fury. Fury BOD. Ya, Tough boot sekarang. bisa. Tapi Turtle kembali di setup dan sepertinya nggak akan ada kontes juga. Bahkan Idok membuka Glorious Pathway, mengejar di bagian depan. Satu tertinggal, masih mau lebih sepertinya karena Leave Me. Mau nggak mau harus mundur juga nih. Nggak ada kontesnya, coba untuk dilakukan Om. Ya mau nggak mau sih, mereka kayak bermain sangat berhati-hati untuk Falcons Mena-nya. Tidak ingin membuang peluang, tapi nyatanya mereka akan pick off 1 demi 1. Bahkan Purple-nya ini udah di-invade tanpa adanya gangguan juga ya. Mungkin mereka sadar kalau mereka nggak bisa nih Om untuk menahan ya gerakan-gerakan di awal. Levelnya sama kok. Sutsujin Sutsujin 9. beda 1 baru banget. Tapi ya lagi nih, mungkin dari rotasi yang dilakukan oleh RQ Hoshi, mereka harus bisa mengejar juga bagaimana agar Leave Me-nya ini nggak dapetin buff-nya, levelnya bisa di pressure, biar nanti untuk next objektif akan lebih aman untuk RQ Hoshi, dan akhirnya kita melihat mungkin difference akan ada di 3000 goal. Tapi untuk defense speed-nya mereka rapi banget nih. Kayak mereka selalu berkumpul dari mid. Bahkan inner di bagian bottom lane duluan yang hancur Om. Ya, mereka lebih fokus untuk di mid ya, karena mid memang yang jadi pusat lah ya, center dari segalanya, atensi juga. Sedangkan Idok hanya akan membuka vision terlebih dahulu. Dan kita harus melihat Rins juga nih, kemana Rins. Dia harus bisa tepat untuk memberikan damage-nya, Petrify-nya deh. Benar. Karena dengan catatan nggak ada Purify juga kan Benar. di tim Falcon Mena. Jadi targetnya tuh bebas banget, terserah Rins aja mau ngambil yang mana, mau ke arah siapa, walaupun memang posisinya agak susah kalau misalkan mau ngejar ke arah Koba. Ya, Kobanya jauh banget, mungkin sih. di red
Oke, langsung dipancing lagi. Tsunami Slam ke bagian belakang. Damage-nya nggak cukup, ternyata Idok membalikan keadaan. Dan itu di Rockwave ke arah Boro. Koba pun hilang, 2 poin kill yang didapatkan Rins. Masih mau lebih. Orange Bull menjadi korban ketiga. Dan Livni bersama Sensei terpaksa mundur. Ya, bisa kita kategorikan sekarang dari Falcons Mena, mereka sedang tertinggal item. Mereka membuka, mereka open team fight-nya, tapi mereka yang digagalkan juga tadi. Mungkin karena kalkulasi damage yang kurang matang ya Om ya. Sehingga Idoknya masih selamat lagi dan malah dibalikin. Dan ini sudah mulai mungkin sulit ya untuk Falcons Mena, karena tim fight kumpulnya juga dari RP Hoshu mereka sudah kumpul 5. Beda dengan tadi yang hanya 4 lawan 5. Perbedaan gold juga udah makin terasa Om. Ya, Gitmel Pickle 6.000 nih. selesaikan. Dan ini akan jauh lebih cepat lagi nanti kalau mereka dapetin Lord. Iya. Ingat Lord yang pertama pun udah nabrak ya. Udah ada charge-nya. Karena sekarang nggak ada lagi Lord normal, adanya udah langsung di-enhance. Dan kayaknya sih gerakan dari Falcon Mena mau coba kontes tapi sedikit terlambat sehingga ya mereka harus merelakan Lord yang pertama. Iya, tapi Falcons Mena mereka benar-benar berjalan selalu bersamaan semuanya. 5 5-man show di mana-mana. Jadi kalau kelihatan satu pasti di belakangnya akan ada 5 juga. Dan sebenarnya mereka butuh enabler ya, satu hero yang bisa untuk menangkap depan. Tadi sebenarnya sudah dilakukan. Orins, itu dia Rockwave yang berhasil mengeksekusi Sensei. Belum lagi dengan follow up damage di bagian belakang Idok. Dengan clear Spatway Koba yang bakal diincer, namun Koba masih bisa selamat. Gak, ternyata Idok masih dipaksakan dengan satu hit terakhir. Koba masih bisa selamat, namun Koba lah satu-satunya yang selamat. Benar-benar di zoning sampai di area belakang, dan akankah end the game? Oh, dipaksa dengan satu katapult. Koba gak bisa defense dan bahkan game tercepat seharusnya 10 menit. Belum sampai 10 menit bahkan waktu yang dibutuhkan oleh Sang Raja memenangkan game yang pertama. Iya, kemenangan yang sangat-sangat cepat sekali tadi. Dan semuanya memang adalah akumulasi bagaimana early game yang tidak bisa di-handle oleh Falcons Mena. Dan di bawah menit yang ke-10 seharusnya menjadi yang tercepat juga untuk hari ini. Harusnya. Untuk hari ini. Mungkin bisa jadi yang tercepat juga karena wow, itu bener-bener pas banget juga Om. Karena pasif dari Tarat yang gak kena ke katapult yang masih seger banget tadi. Tersisa juga Beatrix sendirian. Ya, Dan itu udah pasti lurus. Beatrixnya tadi hampir tumbang ya sebenarnya. Benar ditempel sampai dengan ke belakang juga. Jadi ternyata strategi yang dimainkan oleh Falcons Mena ini belum membuahkan hasil.